بركة وفقد موجع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Iwan Fillah dengan saya Sulaiman Effendi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Iwan Fillah untuk mereaction dua video pendapat antar ulama, yakni Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan Habib Rizik Syihab mengenai Islam Nusantara, di mana Habib Rizik Syihab memberikan pendapat bahwa Islam Nusantara itu merupakan hasil pemikiran orang-orang liberal. Akan tetapi Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani membantah hal tersebut, di mana menurut Kiai Imad, konsep Islam Nusantara itu bukanlah pemikiran orang-orang liberal, melainkan konsep yang dimunculkan oleh Nahdlatul Ulama. Jika kita pikir-pikir, pendapat Habib Rizik Syihab ini sangat aneh, di mana Habib Rizik Syihab memframing bahwa Islam Nusantara itu sangat negatif, namun justru ia malah mengagung-agungkan keislaman Yaman. Habib Rizik juga berkata bahwa umat Islam Indonesia atau umat Islam di Nusantara sangat anti terhadap Arab. Padahal fakta sebenarnya kita umat Islam di Nusantara ini sama sekali tidak pernah anti terhadap Arab. Akan tetapi kita ini hanya anti terhadap oknum-oknum atau bani yang gemar mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW demi keuntungan kelompok mereka. Mari kita kembali kepada pembahasan awal. Lantas seperti apakah video pertarungan pendapat antara Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan Habib Rizik Syihab mengenai Islam Nusantara itu? Mari kita reaction. Saya ingin ingatkan, saat ini liberal setelah divonis sesat oleh fatwa MUI, mereka berganti baju. Mereka tidak sebut lagi Islam liberal, mereka ganti nama jadi Islam inklusif. Tapi tetap nggak laku. Mereka ganti nama lagi jadi Islam multikulturalisme, nggak laku lagi. Sekarang mereka ganti baju lagi, Islam Nusantara. Hati-hati saudara, hati-hati, hati-hati. Liberal dan nggak mau pakai bicara pluralisme, sekularisme, materialisme. Mereka takut ditolak saudara. Mereka pakai tradisi, budaya, adat Nusantara. Hati-hati saudara. Nah maka itu Islam Nusantara ini saya kasih julukan Jemaat Islam Nusantara, disingkat JIN saudara. Singkatannya apa? JIN, saudara. JIN, Jemaat Islam Nusantara. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di-Indonesiakan, berarti Islam di China mesti di-Chinakan. Berarti Islam di India mesti di-Indiakan. Berarti Islam di Amerika di-Amerikakan. Saudara, Islam di Arab nggak pernah di-Arabkan, saudara. Islam bukan datang dari Arab, Islam datang dari Allah. Allah yang menurunkan Islam kepada Nabi untuk mengislamkan bangsa Arab. Muhammad diutus bukan untuk mengarabkan jahiliyah, tapi mengislamkan bangsa Arab. Betul? Betul? Jadi Islam dari Arab atau dari Allah? Dari Arab atau dari Allah? Arab wajib tidak diislamkan, India wajib tidak diislamkan, Cina wajib tidak diislamkan, Indonesia wajib tidak diislamkan. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa baca Al-Quran dengan langgam Jawa, ya itu sebetulnya masalah khilafiyah. Betul, betul, itu masalah khilafiyah. Tapi jangan lupa, khilafiyah ini dieksploitasi oleh liberal, dimanfaatkan oleh liberal, ditunggangi oleh liberal untuk mensukseskan propagandanya anti-Arab. Nah, jadi kami menolak langgam tersebut, walaupun itu persoalan awalnya merupakan khilafiyah, tapi karena sedang dijadikan kuda tunggangan oleh liberal di dalam propaganda Islam Nusantaranya, kami tolak dengan keras. Ini liberal hanya salah satu bentuk perang pemikiran dari saudara. Ini namanya perang pemikiran, dan perang pemikiran ini bahaya. Nah begitu, sebelum saya akhiri, saya tanya umat Islam, kalau begitu musuh-musuh Islam ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya umat Islam, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir! Tradisi masyarakat di kampung saya di Banten tuh, kalau sudah malam ke-16 ini ibu-ibu sibuk bikin ketupat. Kenapa? Untuk menyambut imam baca doa kunut. Ada yang bikin ketupat, ada yang bikin lemper, ada yang bikin selimpo.
Saya tidak tahu apakah di daerah lain ada di Indonesia yang dalam menyambut malam 16 Ramadan ada tradisi bikin ketupat atau tradisi kunutan. Ini tugasnya Les Bumi, bukan tugasnya LBM. Ini mesti dimitigasi di Indonesia ini, daerah-daerah mana saja yang ada tradisi kunutan dalam menyambut kunutnya imam, karena ini adalah tradisi Islam Nusantara. Ini penting karena Islam Nusantara adalah tipologi Islam yang sudah terbukti memiliki kesaktian, tipologi Islam yang telah terbukti memiliki imunitas komunal di dalam menjaga dirinya dari serangan budaya-budaya asing. Kenapa saya katakan bahwa Islam Nusantara ini memiliki kesaktian? Karena Islam Nusantara ini dibangun oleh para wali songo, ditopang oleh kerajaan Majapahit Islam atau Kesultanan Demak. Tapi ketika Kesultanan Demak itu hancur, tradisi-tradisi Islam Nusantara tidak ikut hancur. Kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda, tapi ketika Belanda pergi, tidak ada budaya-budaya Belanda diasimilasi dalam tradisi-tradisi keagamaan Islam Nusantara. Bahkan posisi ulama-ulama Nusantara hubungannya dengan Belanda adalah posisi oposisi diametral. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang mau bekerja sama dengan Belanda. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang muktabar yang mau jadi mufti Belanda. Makanya pangkat mufti Belanda diberikan pada imigran muslim lainnya. Tidak ada budaya-budaya di dalam tradisi keagamaan Islam Nusantara yang ada kaitan dengan tradisi Belanda. Ulang tahun Ratu Wilhelmina, pesantren-pesantren, para kiai-kiai zaman itu tidak ada yang mau ikut instruksi Belanda untuk mengadakan ulang tahun Ratu Belanda. Tidak ada destinasi-destinasi ulama-ulama Nusantara, basic-basic pesantren yang mengadakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya katakan bahwa Islam Nusantara sebagai sebuah konsep yang dimunculkan Nahdlatul Ulama 2015 memang telah terbukti memiliki kesaktian-kesaktian dan imunitas komunal. Bahkan tahun 1927 Muktamar NU itu masih mengambil sebuah keputusan muktamar bahwa menggunakan dasi, celana panjang, jas itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini tasyabuh dengan Belanda. Ini adalah upaya perlawanan dari kalangan Nahdliyin ketika itu kepada hegemoni penjajahan Belanda. Tahun 40-an Kiai Wahid Hasyim mendobrak keputusan itu. Beliau menggunakan jas, menggunakan dasi, menggunakan celana panjang. Ansor-ansor kita pada ikut Kiai Wahid Hasyim. Akhirnya pada Kombes di Kudus Ansor itu Kiai Asnawi Kudus marah-marah di arena Kombes karena anak-anak NU yang dari Ansor pakai celana panjang. Setelah merdeka tahun 50-an, Kiai Saifuddin Juhri bertemu dengan Kiai Asnawi Kudus. Dalam keadaan Kiai Saifuddin Juhri menggunakan jas yang rapi, dasi dan celana panjang. Ketakutan Kiai Saifuddin Juhri, jangan-jangan nanti saya dimarahin lagi, kayak seperti Kombes Ansor tahun 38 itu. Ternyata kata Kiai Asnawi Kudus, dulu saya haramkan menggunakan dasi, jas dan celana panjang karena tasabuh bil kufar, tasabuh dengan Belanda. Kalau sekarang
menggunakan celana panjang itu bukan tasabuh dengan Belanda, tapi tasabuh dengan Kiai Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno. Akhirnya dihalalkan itu, au kama qala Syekh Asnawi Kudus. Setelah merdeka pula, ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama yang merupakan kristalisasi pelembagaan dari ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian di 2015 kita kenal juga dengan istilah Islam Nusantara, telah mampu beriringan dengan Pancasila dalam menciptakan bangsa dan negara Indonesia dalam ketentraman yang tiada tara. Memang ada beberapa masalah di sana, tetapi relatif semua itu bisa untuk ditangani oleh kebangsaan kita yang mayoritas muslimnya adalah Muslim Nahdlatul Ulama, Muslim Islam Nusantara, Muslim daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Maka ketika kita hari ini ingin ikut serta dalam rangka menjaga ketertiban dunia, sudah saatnya Nahdlatul Ulama membawa konsep Islam Nusantara ini bukan hanya ke level nasional, tapi juga go internasional. Sudah saatnya Nahdlatul Ulama tablighu mafahimi Islam Nusantara ila jami'i anha'il alam, untuk menyebarkan konsep Islam Nusantara ini ke seluruh semesta raya. Kita ajak seluruh agama-agama di dunia agar mempunyai konsep yang sama dengan Nahdlatul Ulama, yaitu dasar tawassut, tawazun, dan i'tidal. Dan kita ajak seluruh konsep-konsep dasar negara di dunia ini untuk mengikuti konsep dasar Pancasila, di mana seluruh agama, seluruh etnis dan suku di dalamnya dilindungi oleh bangsa negara itu sendiri. Banyak orang atau kelompok komunitas yang ingin menyebarkan, membangun peradaban di dunia ini. Yahudi mempunyai konsep protokol Zionis. Dia ingin mengembangkan peradaban dunia menurut konsep Yahudi. Saudi, dia memiliki mafahim al-Wahhabiyah, bagaimana peradaban dunia Islam dibentuk di dalam tradisi-tradisi Wahabi. Lalu Nahdlatul Ulama, ketika kita ingin berperan di dalam membangun peradaban dunia ini, konsep apa yang kita miliki? Konsep yang kita miliki adalah konsep Islam Nusantara. Maka sudah saatnya kita kristalkan ini konsep Islam Nusantara untuk merawat jagad dan membangun peradaban al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu dengan membakukan konsep Islam Nusantara baik di dalam definisi, filosofi maupun teori. Kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin memberikan manfaat di dalam peradaban dunia ini dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iwan Pillah, itulah dia video pertarungan sengit pendapat antar ulama mengenai Islam Nusantara antara Kiai Haji Madudun Usman Al-Bantani dengan Habib Rizik Syihab. Dipastikan Iwan Pillah menonton video itu dengan teliti atau menyimaknya dengan baik-baik, sehingga Iwan Pillah dapat menentukan siapakah ulama yang patut disokong atau didukung di antara kedua ulama yang memiliki pendapat yang berbeda ini. Iwan Pillah, kalau admin sendiri juga kebingungan. Jika Habib Rizik Syihab menganggap bahwa umat Islam di Indonesia ini sangat liberal, mengapa beliau dan kelompoknya masih betah dikelilingi oleh umat Islam Nusantara ini? Mengapa beliau tidak pindah saja atau kembali ke negara asal nenek moyangnya, yakni Yaman, yang disebutnya merupakan keislaman yang begitu sempurna itu? Itulah salah satu bukti bahwa ucapannya tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya Sulaiman Effendi akan mengakhiri video ini. Pastikan Iwan Pillah telah menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.